Petani adalah sosok utama dan terpenting dalam rantai pasok komoditas pangan. Tanpa petani, maka komoditas pangan dan semua kegiatan serta pihak terlibat di dalamnya tidak akan pernah ada. Namun pada kenyataannya, selama bertahun-tahun, pihak petani sering dirugikan oleh tidak seimbangnya keuntungan yang diperoleh. Mulai dari harga pembelian hasil panen yang terlalu rendah, hasil penjualan yang hanya cukup untuk menutup modal, belum lagi ditambah kerugian diakibatkan oleh faktor hama, cuaca, dan sebagainya yang harus ditanggung petani sendiri. Akibatnya, sulit bagi petani untuk mengembangkan usaha tani mereka dikarenakan tidak adanya modal yang cukup. Panjangnya rantai pasok komoditas pangan disinyalir menjadi sebab ketidakadilan pendapatan antara para petani dan agen distributor atau para pedagang. Pembelian harga yang murah dari para petani terus membengkak dan membesar seiring proses distribusi komoditas pangan yang panjang, sehingga menyebabkan ketidakstabilan harga pangan di tengah-tengah masyarakat yang berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat. Karenanya, pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Pertanian Indonesia menginisiasikan program PUPM dan Toko Tani Indonesia yang kemudian digalakkan secara masif pada tahun 2016 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 83 Tahun 2016 sebagai solusi permanen untuk menjaga kesejahteraan petani dan keseimbangan harga pangan di masyarakat. Kegiatan PUPM dilakukan melalui bantuan modal dan pendampingan, dengan memberikan bantuan modal sebesar Rp200 juta dan peralatan pengolahan kepada lembaga usaha pangan masyarakat atau disebut juga LUPM dan gabungan kelompok tani atau disebut juga dengan Gapoktan. Para petani didorong untuk mengembangkan usaha tani mereka dengan meningkatkan produksi baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan pada sisi pemasaran, LUPM dan Gapoktan difasilitasi untuk membentuk kemitraan dengan Toko Tani Indonesia atau TTI yang merupakan lembaga distribusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan yang murah dan berkualitas. Mekanisme pemasaran ini akan memperpendek rantai pasok komoditas pangan sehingga tercipta margin keuntungan yang lebih adil bagi seluruh pihak, sekaligus menjaga stabilitas kepastian harga dan pasokan bagi produsen dan konsumen dengan acuan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam jangka panjang, mekanisme ini akan merubah struktur pasar menjadi lebih sehat dan berdaya saing yang menciptakan keseimbangan antara produsen, pedagang, dan konsumen. Gapoktan Subur Tani setelah diberikan untuk memasok ke DKI atau ke TTI-TTI yang ada di DKI, alhamdulillah pasar sangat jelas, juga keuntungannya pun sudah diatur, kemanfaatannya membeli dengan harga murah, juga di samping murah juga asli dari produk Gapoktan Subur Tani. Ini hasil produksi masyarakat padi di anggota Subur Tani, alhamdulillah terserap oleh Gapoktan Subur Tani. Selain mendapatkan keuntungan dari pasokan dengan Gapoktan yang diantar sampai ke toko kami, juga membantu masyarakat mendapatkan akses pangan yang murah dan berkualitas. Saya pikir terobosan yang bagus ya untuk mengatasi kemahalan harga yang di pasaran itu kan, itu bagus sekali. Dan berasnya juga cukup bagus kan, nasinya cukup bagus, saya sering beli kok, sangat membantu. Jadi lebih baik kalau nggak kosong gitu, saya pikir gitu aja. Sangat tertolong sekali. Ya. Soalnya kita belanja di sini sangat murah, di pasar lebih itu. Jadi orang dari pasar langsung lari ke sini. Termasuk kami ibu-ibu ini ngejar cabai. Sepanjang tahun 2016, Kementerian Pertanian telah berhasil mendirikan 493 Gapoktan dan 1.219 TTI di seluruh Indonesia dan terus bertambah. Melalui PUPM dan TTI, Kementerian Pertanian telah terbukti efektif dan berhasil menstabilkan harga beras di pasaran. Dengan ketetapan acuan harga beli dan jual dari pemerintah, meskipun harga pangan di pasaran naik atau terjadi inflasi yang melonjak tinggi, daya beli masyarakat akan tetap terjaga, sehingga masyarakat tetap mampu mempertahankan kualitas pangannya tanpa perlu mengurangi belanja tertentu yang akhirnya mempengaruhi kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Stabilitas harga tidak hanya sekedar menguntungkan produsen dan konsumen saja, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendongkrak investasi di sektor beras dan padi, serta sektor-sektor lain yang terkait dengan pertanian.